Hai guys, selamat datang kembali di channel Samuel dan Claudia. Oke, hari ini kita mau ngomongin portfolio investasi kita berdua. Hai guys, selamat datang kembali. Nama gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita adalah pasangan suami istri kantoran, dua-duanya kerja kantoran. Gue dan Klaus sama-sama udah bekerja di industri masing-masing kurang lebih 10 tahun. Dan kita di channel ini akan banyak ngomongin seputar karir, adulting, dan keuangan keluarga. Kalau kalian belum subscribe, please subscribe, dukung channel ini supaya kita bisa tetap bikin video-video yang menarik buat kalian. Akan ada video baru tiap minggu, jadi pastiin kalian nggak kelewatan. Langsung klik subscribe di bawah. Oke, kemarin itu pas kita posting soal buka-bukaan budget bulanan, banyak yang nanya soal porsi investasi kita. Kita investasi nggak? Kalau investasi kemana aja? Kok nggak diliatin di videonya? Nah, kita mau clarify bahwa kemarin tuh kita baru bikin buat budget bulanan doang. Kalau investasi emang videonya yang ini, jadi biar kalian nonton. Buat yang belum nonton video buka-bukaan budgeting ada di sini, nanti akan kita taruh, silakan kalau kalian mau nonton. Dan sebagai tambahan itu kemarin kan budget bulanan, nah sebenarnya juga banyak yang nanya soal asuransi, maintenance rumah dan lain-lain. Nah itu sebenarnya beda lagi tuh masuknya ke budget tahunan. Jadi kemarin tuh benar-benar cuman budget bulanan ya. Nah, untuk budget tahunan kita akan bikin videonya terpisah. Video hari ini adalah untuk ngomongin portfolio investasi kita. Oke guys, kalau yang udah pernah nonton video sebelumnya, jadi pastinya udah tahu kalau sebenarnya kita berdua itu tipe yang beda banget. Saya yang jauh lebih nabung, Sam sebenarnya yang jauh lebih spending, lebih enjoy life. Boros dalam tanda kutip. Dari segi menabung pun sebenarnya kita juga beda banget nih risk appetite-nya. Saya tuh yang sangat-sangat konservatif. Bisa mungkin saya ingin menghindari resiko, tapi Sam ini orang yang lebih open-minded, lebih mau mencoba produk-produk baru, produk-produk kekinian, lebih mau belajar dan lebih berani dalam mengambil resiko gitu. Jadi ya itu dia perbedaan risk appetite ya. Jadi walaupun pasangan suami istri pun kita tuh sebenarnya sangat beda perspektifnya dan risk appetite-nya. Maka dari itu kembali lagi nih tips yang sering kami share berkali-kali harus dibicarakan gitu ya. Kalau apapun yang mau kalian lakukan, mau belanja, mau nabung, mau apapun, kalau memang sudah berkeluarga sebaiknya dibicarakan. Jadi yang tadi Klau bilang soal risk appetite itu sebenarnya kelihatan di dalam portfolio investasi kita. Kita udah banyak melalui banyak modifikasi ya. Sebelum nanti kita liatin portfolio kita kayak gimana. Ini udah melalui banyak modifikasi dalam 5 tahun terakhir, khususnya 2 tahun terakhir sejak COVID. Jadi kita ngelihat di 2020 itu sempat market crash, harga saham pada merah semua di bulan Maret. Terus juga kita ngelihat banyak peer-to-peer yang gagal bayar di tahun lalu gitu. Dan juga recovery-nya di akhir tahun kita udah ngelihat IHSG udah mulai hijau lagi, bahkan sempat terbang di awal Januari kemarin. Terus juga orang-orang udah mulai berani masuk ke peer-to-peer, terus ada Bitcoin dan segala macam. Jadi perlu kita tekankan sebelum kita share portfolio kita bahwa portfolio ini akan bertumbuh dan berkembang seiring usia. Jadi ini bukan sesuatu yang kalian mungkin ada di usia 20-an atau ada di usia 40-an nonton ini pasti punya perspektif yang berbeda karena di setiap usia harusnya tujuan keuangannya pasti berbeda-beda juga kayak gitu. Dan mungkin satu lagi yang menjadi bahan pertimbangan juga dengan adanya kehadiran Hannah ya, anak kami. Nah itu juga mengubah portfolio kami banget sih, karena kan yang pastinya kebutuhan anak, kebutuhan studi anak itu adalah satu bagian besar ya yang harus disiapkan gitu di dalam keuangan kami. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur nih di awal kami berdua, karena saya yang lebih lead soal menabung dan investasi, itu bisa dibilang awal-awal deposito atau time deposit itu menguasai 70-80% ya dari total portfolio, karena yaitu saya yang pegang dan saya orangnya sangat-sangat takut ambil resiko. Saya akhirnya ikut aja gitu ya. Udah yang saya ngerti waktu itu time deposit nih yang bunganya paling oke, yang saya paling ngerti gitu. Makanya saya ambilnya time deposit banyak banget 70-80%. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kita sama-sama saling belajar, kita sadar dan paham bahwa time deposit itu adalah untuk investasi jangka pendek 1 tahun kurang lebih. Nah, akhirnya kita memutuskan di saat ini untuk time deposit itu hanya 25% dari total portfolio investasi kami berdua. Ya, jadi untuk kebutuhan
darurat, kebutuhan yang short term 1 tahun ke depan. Nah, portfolio selanjutnya yang akhirnya mencakup sebagian besar mayoritas dari portfolio kita adalah saham. Ini kalau dikira-kira persentasenya ini sekitar 45% dari keseluruhan investasi kita. Jadi sebenarnya ketertarikan kita di saham itu berawal dari tahun 2020. YouTube ngerekomendasiin channelnya Dodi Bicara Investasi. Berawal dari cuma nonton doang, terus ngikutin videonya tiap minggu, sampai akhirnya gue kenalan dan bisa temenan sama Pak Dodi. Banyak hal tentang saham yang tadinya gue menutup mata, tapi jadi mau belajar lagi gitu. Karena ini kenapa awalnya menutup mata, karena teman-teman mungkin udah nonton di video tentang 5 kesalahan investasi kita. Salah satunya adalah gue masuk saham terlalu cepat. Gue tanpa pengetahuan yang cukup, gue kehilangan 3 juta rupiah dari 5 juta rupiah yang gue masukin, dan itu bikin gue agak antipati sama saham. Sampai mungkin 2 tahun terakhir. Nah, di 2 tahun terakhir ini gue melihat gitu portfolio investasi kita yang tadi Clau cerita, 70-80% ada di deposito. Nah, setelah gua nonton videonya Pak Dodi, kita juga berdua mulai ngobrol dan mulai evaluasi kembali investasi kita. Setelah kita menyadari bahwa deposito berjangka lebih cocok untuk short term, maka kita mulai berpikir kalau kita mau long term, apa nih kita harus pindahin ke instrumen mana? Nah, saham jadi salah satu pilihannya. Kenapa saham? Karena kalau ditarik jangka panjang, kita nggak bilang 5 tahun ya, kita bilang 10-15 tahun, maka kalau lihat historisnya, saham memberikan return yang cukup jauh dibandingkan deposito atau instrumen-instrumen lainnya. Jadi memang pendekatan kami bukan masuk untuk trading, bukan masuk untuk spekulasi, tapi memang kami mencari saham-saham yang valuasinya menurut kami baik, dan untuk jangka panjang bisa membantu kami untuk mencapai kebebasan finansial. Aku perlu jelasin juga bahwa kita taruh saham itu ada 2 jenis. Ada yang kita taruh di brokerage account, ada yang kita beli sahamnya langsung karena kita kita udah analisa perusahaannya dan kita pingin memiliki langsung, menikmati dividennya. Tapi ada juga yang kita masukin ke reksadana indeks. Reksadana indeks ini apa? Nah, aku akan taruh linknya di bawah untuk teman-teman yang pengen belajar dari channelnya Pak Dodi. Udah ada yang lebih ahli yang ngejelasin, jadi teman-teman bisa nonton di sana. Basically, reksadana indeks ini seperti kita memiliki mini IHSG. Kita memiliki semua saham yang ada di dalam IHSG dengan komposisi yang sama, tapi dengan budget kita gitu. Misalkan kita budgetnya baru 5 juta, 20 juta, 50 juta, kita tetap bisa memiliki semua saham tanpa harus membeli saham tersebut satu-satu. Ya, itu tadi saham, 45% dari portfolio kita, sebagian ada di index fund, reksadana indeks, sebagian lagi ada langsung di pasar sahamnya. Oke, tadi kita udah bahas short term, kita udah bahas long term juga. Nah, di instrumen yang ketiga ini adalah instrumen kita untuk mid term, yaitu di periode 3-5 tahun, yaitu peer-to-peer. Berapa persen yang kita taruh di peer-to-peer? Sekitar 25% dari keseluruhan portfolio kita. Ini lebih ke upaya kita untuk diversifikasi, karena saham kalau untuk jangka menengah itu termasuk volatile, dan kalau untuk deposito ya memang kalau untuk jangka menengah juga bunganya nggak maksimal. Sedangkan kita lihat di peer-to-peer saat ini untuk pinjaman produktif itu bunganya masih kisaran antara 14-18%, dan tenornya kita bisa milih dengan nyaman. Kita nyamannya berapa lama, kita butuh uangnya kira-kira kapan. Dan yang kita senengin dari beberapa platform peer-to-peer yang kita pakai adalah ada fitur auto rollover. Jadi begitu tenornya mature, dananya kembali, maka kita nggak perlu login lagi ke akun peer-to-peer-nya, mereka langsung bisa rollover ke kesempatan mendanai berikutnya yang sesuai dengan parameter kita. Beberapa peer-to-peer account yang kita punya dan juga kode referralnya akan gue taruh di layar. Jadi buat teman-teman yang mau bikin account bisa pakai voucher kita dan dapetin promonya. Oke. Nah, tadi kan 25% tambah 45% tambah 25% itu kan baru 95%. Nah, sisa 5%-nya kemana? I'm glad that you ask. Ya, 5%-nya itu kita taruh di emas dan falas. Ya. Oke, kenapa ada emas dan falas? Ini sebenarnya sisa-sisa zaman saya waktu masih manage investasi keluarga ini, gitu ya. Jadi zaman itu kebetulan teman-teman saya banyak yang investasi di emas, dan kebetulan juga
saya ingat itu udah lama banget, kayaknya zaman saya pertama kali kerja fresh grad gitu ya, dan itu sempat emas tuh lagi murah banget. Jadi ya udah ada tabungan lebih, sisa bonus. Nah itu akhirnya saya belikan emas. Dan juga falas. Falas itu kenapa? Karena ya itu sebelum ada Hana, itu kami berdua tuh sangat suka jalan-jalan ya. Jadi selalu nabung agar setiap tahun bisa jalan-jalan. Nah akhirnya saya juga jadi sering memantau pergerakan falas. Waktu itu masih sempat ya, sekarang udah ada Hana udah nggak sempat. Nah sering memantau pergerakan falas. Kalau pas lagi murah, nah itu kita langsung kalau pas ada uang lebih di tabungan, bahkan saat itu ya udah kita tabungannya kita keluarin, kita langsung beliin falas. Jadi dulu tuh sempat beberapa tahun yang lalu sempat ada beberapa hal yang menyebabkan falas itu drop ya. Contohnya Brexit ya, waktu itu kita ingat banget ada Brexit. Nah sebelum Brexit kita sempat kebetulan beli pound sterling karena lagi mau jalan-jalan ke UK Inggris. ya. Dan memang kebetulan ya itu kita udah nabung, ya udah tabungannya itu semuanya kita beliin pounds. Nah itu, dan nggak lama setelah Brexit pound sterlingnya naik tuh. Ya udah kita masih ada sisa juga dari jalan-jalan, ya udah kita keep. Ya seperti itu sih. Jadi emang lagi ada uang lebih, pas lagi mau planning jalan-jalan, pas lagi jatuh ya udah akhirnya kita beliin. Nah itu lama-lama kekumpul jadi lumayan banyak juga emas dan falasnya. Dan akhirnya memang kita simpan aja sih, nggak kita investasiin lagi. Kan sekarang juga ada deposito falas, nah itu juga kita nggak mainin ke sana karena saya juga nggak ngerti dan jumlahnya juga kayaknya nggak terlalu banyak untuk ditaruh di deposito. Ya oke. Jadi tadi udah di-share portfolio investasi kami. Nah ini untuk sebagai penutup kami mau share beberapa tips investasi menurut kami versi Sam dan Claudia. Oke, yang pertama adalah budgeting. Nah ini penting banget, makanya kenapa kita berulang-ulang ngomong soal budgeting, karena kalau kita nggak budgeting kita kan nggak tahu nih pengeluaran bulanan kita sebenarnya berapa sih. Lalu kalau gimana kita bisa tahu dana darurat kita harus set up berapa bulan dari pengeluaran bulanan kita gitu ya. Terus gimana kita bisa tahu berapa banyak yang harus kita taruh di deposito. Karena itu sangat penting untuk kita rajin budgeting, jadi kita bisa tahu berapa pengeluaran kita tiap bulan, mau setting dana daruratnya seberapa banyak. Mungkin rule of thumb dari investasi kita, kalau teman-teman lihat benang merahnya adalah kita berinvestasi di instrumen yang jelas dasarnya apa gitu. Jadi ketika kita beli saham, saham itu adalah surat kepemilikan atas perusahaan. Kalau kita beli deposito itu jelas banknya, entitasnya apa, terus termsnya seperti apa gitu. Ini berapa lama, 6 bulan, 1 tahun, dan sebagainya. Kalau peer-to-peer juga gitu, kita men-set up akun peer-to-peer kita dengan parameter tertentu sehingga kita hanya memberikan pinjaman produktif misalkan. Kita hanya memberikan pinjaman ke perusahaan-perusahaan yang ratingnya di atas B kalau nggak salah ya, kalau di akseleran gitu. Jadi memang pendekatan kami seperti itu. Mungkin at this point teman-teman bakal banyak yang bertanya, kenapa Kosem nggak masuk ke Bitcoin? Kenapa Ciklau nggak masuk ke kripto? Karena ya kita bukannya belum belajar, kita udah mempelajari, kita udah melihat, tapi kripto itu di mata kita peggingnya kemana kita belum ngerti gitu. Kalau misalkan kita bicara falas, rupiah ya itu punyanya negara Indonesia. Kalau dolar Amerika punyanya negara Amerika. Artinya sedikit banyak ada hubungan dengan kekuatan ekonomi negara tersebut. Dan kekuatan ekonomi kita bisa ukur tiap tahun. Kita bisa baca laporannya, kita bisa baca berita. Tapi Bitcoin itu benar-benar gelap gitu. Yang bikin siapa kita nggak tahu, yang maintain ledgernya siapa kita nggak tahu. It's truly sistem di mana semuanya anonim. Seperti itu. Jadi ya itulah salah satu alasan mungkin saat ini kita belum masuk ke Bitcoin, even as spekulator juga, kayak gitu. Oke, tips yang ketiga itu jangan lupa untuk diversifikasi. Kan ada pepatah yang bilang never put all your eggs in the same basket gitu ya. Jadi jangan semuanya ditaruh di satu instrumen yang sama ya. Kan kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi, maksudnya ya amit-amit namanya negara juga bisa collapse gitu. Jadi ya it's good idea that you put your money in different instrument gitu, so that you can minimize the risk. Nah tips yang terakhir yang kita mau bagiin adalah soal trusted vendor. Jadi dengan siapa kalian berurusan, dengan siapa kalian percayakan uang kalian, itu juga kalian harus benar-benar
perhatiin credentials-nya, benar-benar perhatiin izinnya, apakah dia sudah terdaftar dan berizin di OJK untuk beroperasi kalau dia memang entitas keuangan. Jadilah smart investor. Ini akan terdengar sedikit jahat, cuman kita mau bilang jangan gampang percaya teman, jangan gampang percaya saudara, karena kalau soal urusan uang, nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan saudara gitu. Hati-hati gitu. Ketika uangnya hilang ya udah hilang aja gitu. Nggak akan jadi lebih mudah kehilangannya kalau yang menghilangkan adalah orang-orang terdekat. Bahkan bisa jadi lebih sakit buat teman-teman. Jadi hati-hati dengan vendor-vendor yang teman-teman pilih. Pastikan sudah berizin, pastikan memang entitas yang jelas, lembaga dan badan hukumnya juga jelas terdaftar gitu. Oke, itu tadi portfolio investasi dari keluarga Sam dan Clau. Semoga video kami bisa membantu teman-teman semua yang menonton untuk mempertimbangkan instrumen investasi apa yang cocok, mau seperti apa pembagian portfolio investasinya yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video kita yang selanjutnya. Thank you buat supportnya. Thank you for watching. See you next week. Bye-bye. Here namanya. Hidung gue gatel anjir. Nah, kita udah bahas yang short term sama Oke, ulang ya. Ya, itu tadi saham 45%